Nah, layanan-layanan IT maupun telekomunikasi itu harus bisa diukur. Misalnya gini, Anda pakai mobile banking, tapi hanya dari 10 kali minta layanan, itu 5 kali ditolak. Lama-lama Anda tinggal ya. Ya, paling Anda bisa mentoleransi kalau 100 kali minta layanan, 1 kali tertolak. Bahasa land blocking probability itu kalau di dunia itu namanya SLA sekarang. Service Level Agreement. Nah, ini bisa diukur. Ini real enggak? Banyak operator seluruh dunia bisa mencapai blocking probability dari phone call di bawah standar ITU ini benar. Ya, memang bisa diverifikasi dan betul. Nah, ini contoh kedua ya, bahwa teori korespondensi pun pada dasarnya kembali ke realisme. Bahwa benar itu betul-betul real, betul-betul nyata. Yang benar itu membawa kita mendekat pada yang nyata, yang real, dan menjauhkan kita dari khayalan dan prasangka. Nah, jadi nanti salah satu caranya ya bagaimana disertasi saya itu seberapa nyata. Kalau ada sains dan engineering, bagusnya saya usulkan yang real ya, jangan hanya yang matematis gitu. Nah, kemudian yang menarik ini pragmatik. Nah, kalau pragmatik ini yang kita ketahui, dalam pragmatik sebuah sesuatu disebut, satu pernyataan disebut benar secara pragmatik kalau yang penting dia ada manfaat praktis. Solusi terhadap masalah nyata sehari-hari. Benaran pragmatik itu menekankan pada konsekuensi hasil dan penggunaannya, pencapaian tujuan dan prediksi. Seperti kebenaran model. Model itu udah pasti logis, kalau nggak logis pasti tertolak. Model itu sudah pasti empiris ya, ada kaitannya dengan alam nyata. Tapi seperti tadi saya sebutkan, model itu nggak pernah 100% sama dengan yang dimodelkan. Selalu ada gap. Jadi kebenaran korespondensi murni nggak bisa jawab. Tapi model itu baru berbunyi ketika kita memahaminya dengan paradigma bahwa semua model itu pasti salah secara korespondensi. Nggak bisa persis, nggak bisa akurat. Tapi some of them, tapi beberapa diantaranya itu bermanfaat. Ya. Kalau saya dari kuliah di elektro dulu, dosen-dosen saya mengatakan, saya kasih contoh sebenarnya, soal ujian elektronika 3 dulu ya, dasar elektronik 2. Soalnya cuma satu. Waktu itu operational amplifier MIUA 714. Jumlah transistornya seingat saya itu ada 25 transistor dalam rangkaian. 25 transistor dalam rangkaian itu, setiap transistor itu menghasilkan 3 persamaan matematis. Jadi 25 transistor itu menghasilkan 75 persamaan dengan 75 variabel. Ya. Soalnya cuma satu, analisa rangkaian. Bisakah kita memecahkan dengan tangan ya, nggak pakai komputer sama sekali, waktu itu betul-betul pakai tangan. Menganalisa rangkaian 25 transistor, 75 persamaan dengan 75 variabel. Ya. Nah, yang diajarkan oleh dosen-dosen waktu itu ya, waktu itu seingat saya Pak Rio Seto ya, Dr. Rio Seto, luar biasa.
Bagaimana cara menyederhanakan bagian itu. Dan alhamdulillah gitu, pas saya keluar dari ujian itu rasanya udah pasti nggak lulus. Kenapa ya? Saya baru ketika keluar baru saya sadar saya ada sedikit ketidaktelitian yang berdampak. Kalau angka perhitungannya itu kayaknya salah semua. Jadi kalau dinilai secara strict nilainya 0, wah pasti saya dapat E. Ternyata keluar nilai saya A. Karena ternyata kayaknya teman-teman lebih buruk lagi. Sedangkan logika yang saya terapkan di situ alhamdulillah sudah benar. Nah, yang menarik yang ingin saya tekankan di sini perkataan dosen-dosen termasuk Mario Sento itu, kalau dalam permodelan seperti itu plus minus 10% itu sudah cukup. Jadi kalau kita ngomong itu harus di situ Pak 1,2 ampere kira-kira. Nanti kalau diukur 1,3 ampere itu berarti jawaban kita masih secara pragmatik oke. Dari sisi electrical engineering tebaan itu sudah oke. Jadi seringkali dalam analisis rangkaian itu kita nggak butuh yang terlalu akurat. Ya, seperti kalau kita naik mobil, kalau Anda tanya kepada orang-orang mesin, model detail, termodinamik dan lain-lain mobil utuh itu model matematiknya mungkin nggak bisa keluar angka eksaknya. Tapi secara pragmatik mobil itu berjalan dengan bagus bisa kita kendarai. Tidak perlu ketelitian yang terlalu tinggi, asal dia bermanfaat. Ya, jadi daripada menganalisa 25 transistor eksak, lebih baik dengan teknik. Oh ini bisa diabaikan, kita dapat angka dengan cepat bisa menghitung semua arus dan tegangan yang ada di rangkaian di dalam integrated circuit itu plus minus 10% SOP. Jadi model itu selalu ada ketidaktelitian atau bahasa rendah hatinya selalu salah, tapi beberapa di antaranya bermanfaat. All models are wrong, but some are useful. Ya, Andrei Burkov dan ini statistical aphorism dan bisa kita jadikan sebagai landasan. Saya rasa Anda akan banyak yang bicara di level model. Jadi kalau Anda buat model data scientist misalnya untuk menebak demand dari pengguna internet di sebuah daerah, misalnya ada di Hayang Telkom ya, terus data dasarnya itu ngambil dari peta dan GIS. Maka filsafat ini penting ya, landasan filsafat ini penting. Model kita bisa jadi nggak terlalu akurat, tapi kita harus bisa buktikan dia masih bermanfaat. Dalam derajat akurasinya dia masih memberikan manfaat. Ya. Saya waktu itu juga pernah memberikan contoh-contoh ya. Nah, apa kaitannya dengan teori model, teori kebenaran bahwa kebenaran itu apa? Sesuatu itu disebut benar kalau real. Ada realisme, ya, betul-betul nyata. Nah, sesuatu yang pragmatik itu benar-benar ada manfaatnya. Jadi kata kuncinya dia real, yang nyata manfaatnya. Nah di sini ilmu praktik seperti kedokteran, dia dalam pendidikan kedokteran, dokter itu menghabiskan banyak waktu koas. 2 tahun terakhir koas. Supaya ilmu kedokterannya betul-betul bisa bermanfaat. Jadi ini sangat pragmatik pendekatannya. Bergabung dengan komunitas, memahami bagaimana cara dokter-dokter ahli yang sudah itu bekerja, memahami SOP, prosedur dan lain-lain. Dan kalau
seorang dokter tuh nggak ikut koas ya nggak bisa. Orang bilang learning by doing. Pragmatisme itu sering diperoleh dengan learning by doing. Ya, jadi sesuatu itu disebut benar dalam kebenaran scientific pragmatik kalau dia betul-betul ada manfaatnya, kalau betul-betul nyata manfaatnya. Contoh, obat ini membuat penyakit saya berkurang dengan cepat dan setelah seminggu saya pulih. Obat COVID yang sekarang itu real pragmatik. Setelah obat COVID itu digunakan, ya angka kematian turun. Dan bisa dibandingkan kalau yang nggak pakai obat sama pakai obat, real dibandingkan secara statistik, yang nggak pakai obat jauh lebih banyak yang jadi korban. Contoh berikutnya ini bidang saya. Dalam sistem kendali nonlinear itu ada teknik exact linearization. Jadi diberi feedback, ya, dan dilinearisasi secara eksak. Artinya nonlinear dilawan nonlinear. Nah, tapi ini dikritik di paper-paper. Secara matematika ini luar biasa indah dan sudah menghasilkan satu cabang matematika baru dalam nonlinear yang disebut differential geometry. Tapi akhir-akhir ini ditinggalkan orang karena secara pragmatik kurang bermanfaat. Kenapa? Ketika melawan nonlinearity dengan nonlinearity itu, fungsi nonlinearity yang digunakan dalam kontrol untuk melawan nonlinearity alam ini kan dimasukkannya lewat komputer. Nah, ternyata angka-angka parameter itu karena ini kita ngomongnya di level model, secara pragmatik nggak bisa akurat, nggak pernah bisa tepat. Jadi yang terjadi malah double nonlinearity. Ya. Jadi secara pragmatik ini susah gitu. Nah, contoh lain, bagaimana mengukur AI atau data science di fraud detection system di ATM? Secara pragmatik mudah aja, sebelum sistem itu diterapkan berapa jumlah fraud, kerugian bank itu katakanlah sebulan 10 miliar, setelah diterapkan ternyata kerugiannya tinggal 500 juta sebulan, real manfaatnya. Nah, filosofi kebenaran pragmatik ini untuk teknologi and business alignment ini sangat penting dan sering menjadi jenderal, ya. Menjadi yang paling dilihat. Kalian menemukan teori-teori, kalian menemukan algoritma baru, kalian menemukan XGBoost pakai mesin learning ini. Ini seberapa bisa memberikan value ke bisnis. Kata-katanya kalau bahasa bisnis itu, ini betul-betul memberikan value. Orang-orang bisnis misalnya meng-hire saya dan tim ini pragmatik. Kenapa kita percaya ke Pak Dimitri dan tim? Loh, ini Bank Indonesia sudah hampir 20 tahun pakai Pak Dimitri dan tim, pakai Seri Vision ya. Pakai IDB, kita sering pakai LATI juga. Ini terlibat di berbagai proyek. Jadi mereka mempertimbangkan pertimbangannya pragmatis. Bahwa selama ini mereka tanya ke klien-klien yang sudah kita layani, layanan kita layanan akademik ya, selalu menyelesaikan persoalan, merancang. Memang berguna, rancangannya memang oke, sesuai standar best practice. Jadi ini menggunakan pendekatan pragmatik. Nah ini contoh ya, ini contohnya ini saya peroleh sekitar tahun 2006 ya atau 2004. Waktu itu wakil presiden salah satu mantan atau wakil presiden Bank Besar di Indonesia itu cerita awal-awal password itu saking semangatnya security, dia menggunakan password kartunya di bank dia itu 16 karakter ya. Nah, kejadiannya pas beliau di Eropa, dia nggak bisa buka kartunya sendiri.
Karena ternyata ingatan manusia normal itu 16 karakter tuh nggak bisa ingat. Di sini saya kasih 32 karakter. Maka bapak-bapak, ibu-ibu biasanya di mana-mana sekarang dipersyaratkan paling 8. Ya, itu pun kita kalau terlalu rumit buatnya kita sendiri lupa seringnya. Nah, itu adalah kebenaran pragmatik. Artinya apa? Semua pernyataan ini dinilai benar tidak secara pragmatik dari sisi dia itu real nggak manfaatnya, betul-betul bisa diterapkan nggak, betul-betul berguna nggak, jadi real nggak dia itu memberikan sebuah solusi. Jadi tetap kembali kepada keberadaan dan realisme. Yang logika itu pada realisme logik, yang korespondensi pada realisme empirik, yang pragmatik itu pada realisme manfaat, ya, pernyataan manfaat. Oke, nah ini kebenaran konsensus tadi sudah banyak saya ceritakan ya. Ini ada untuk data, untuk yang level praktik di data center design kita biasanya pakai kesepakatan uptime atau TIA 942. Information security ini yang banyak dikejar nih, ISO 2001. Bapak Ibu ini sharing saja, kalau ingin punya penghasilan sampingan mudah, halal, baik. Salah satu cara paling gampang itu jadilah auditor ISO. Mudah itu. Tinggal sekolah di BSI dan lain-lain, paling 10 juta ya. Kalau auditor itu kalau kepakai itu mendisnya bisa 2 juta atau 3 juta per hari. Jadi 1 bulan misalnya dipakai 5 hari sudah dapat tambahan 15 juta. Halal baik, apalagi sekarang ini ada nggak harus datang ke lapangan. Dan itu termasuk kebenaran konsensus yang sangat banyak digunakan umum. Dan kenapa saya senang ISO? Murah, Bu. Ya, Pak David, Bu Leni, ya, semua murah ISO. Kalau standar uptime saya certified uptime, ya, ATD, tapi saya nggak menganjurkan. Kenapa? Sangat mahal. Sertifikasi satu data center itu 1 miliar. Kalau ISO itu sertifikasi bank itu 100 juta, murah banget. Ya, dan dia itu bisnis juta umat, memberdayakan seluruh insan di dunia itu bisa ngambil ISO. Ya, saya kemarin hari Sabtu baru Bitcoin sama auditor ISO senior ya, karena banyak banget pekerjaan yang minta. Bapak Ibu bisa selain ISO 27001 itu untuk ISO untuk service level itu ISO 20.000. Kalau mau yang ISO yang lebih umum lagi kepakai di banyak tempat ISO 9.000 sekalian quality assurance. Luar biasa, ini semua bidang bisa ambil. Dan Bapak Ibu yang sudah ngambil S3 di sini pasti insya Allah pasti mampu. Ya. Dan kebutuhannya akan meningkat pesat dari level kabupaten sampai level kecamatan ya. Karena data bridge itu makin gila nanti. Apa Ibu mungkin tahu ada agen Relay, ada agen Emane di mana-mana, itu semua sebenarnya harus diakses. Di sana data-data kita tersebar. Ya. Dan menjadi potensi kriminalitas yang luar biasa. Nah, untuk mengamankan hal-hal seperti ini, untuk mencapai data center design yang bagus, information security, IT governance, salah satu cara paling efektif pakai kebenaran konsensus, pakai standar yang sudah. Nah, ini salah satu pernyataannya gini, there is no standard higher than the assent of the relevant community. Ya. Tidak ada standar yang lebih tinggi dari ya, persetujuan dari komunitas yang relevan. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong di ahli data center bahwa PUE 5 diketawain sama mereka. Enggak lah Pak, paling enggak di bawah 2, sekarang udah zamannya di bawah 2. Kenapa tahu?
Ya, karena kita bekerja di situ. Nah, selain ISO 27001 ini standar penting information security, untuk kartu, untuk yang membuat payment system itu PCI DSS. Aduh, sudah tua. Dulu kayak gini saya ingat ya kepanjangannya ya. Silahkan dicari di internet ya. Nanti kalau untuk aplikasi ini berubahnya mah jadi PA DSS. Kalau untuk IT governance sampai sekarang yang masih paling top dan digunakan Kementerian BUMN itu COVID ya. Sekarang sudah pakai COVID 5. Dulu waktu awal 2013 ditetapkan peraturan Menteri BUMN masih menggunakan COVID 3. Nah ini ya. Nah kalau data science ini sekarang banyak banget pakai metodologi konsensusnya, framework penelitian biasanya konsensus juga. Kalau untuk data science pakai CRISP-DM. Tapi CRISP-DM ini belum sekuat ISO. Ya. Nah dalam kebenaran konsensus sesuatu itu dianggap real ya, ada dan betul-betul nyata, real, sesuai dengan fakta, baik eksistensinya, kesesuaiannya dengan fakta maupun manfaatnya, karena ada komunitas yang dipercaya telah menyepakatinya, biasanya adalah community of expert. Ya. Contoh pernyataan-pernyataan dalam kebenaran konsensus itu misalnya gini, bank ini sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasinya. Data center ini sudah tersertifikasi Tier 3 menurut standar APM Institute. Para ahli epidemiologi percaya pada kemampuan model kompartementasi untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit menular seperti COVID-19. Ya, itu ya. Nah, dengan penjelasan ini, maka kuliah ini cukup clear ya bahwa 4 teori ini sudah kita jelaskan, dan saya juga mengatakan bahwa tadi sudah saya kasih ya, apa ya, logik, pragmatik, korespondens, konsensus, ada lagi hermeneutik. Masih ada lagi, masih banyak, nggak terbatas juga teori kebenaran. Tapi grand teorinya itu so far semua kembali pada bahwa sesuatu itu disebut benar kalau dia betul-betul ada real dan nyata. Gitu ya. Saya mau izin sedikit ya, nanti Bapak kan ada kuis ya. Kuisnya gampang. Seharusnya sekarang masuk kuis. Saya ini menyiapkan studi kasus ya. Tapi nanti aja studi kasusnya. Cukup saya rasa pelajaran hari ini. Ada pertanyaan dulu, Bapak-bapak, Ibu, silakan sebelum masuk ke kuis.